Ya, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada malam hari ini kita akan sedikit berdiskusi tentang pemahaman belajar peserta didik. Nah, pada kali ini kita akan membahas beberapa poin. Di antaranya adalah penjelasan bagaimana penerapan ketiga teori belajar, behavioristik, sosial kognitif, konstruktivisme, lalu model apa saja yang terbentuk dalam prinsip konstruktivisme, dan yang terakhir kita akan mendiskusikan 4 kasus. Begitu ya teman-teman? Ya, Ya, baik. Oke. Lanjut. ya. Mungkin saya akan menyerahkan kepada Kak Fauzan untuk melanjutkan diskusi kali ini. Silakan Kak Fauzan. Baik, terima kasih moderator Kak Rizky Dwi Cahya. Baiklah, bisa saya mulai? Bisa. Bisa. Baik, saya Ya, mulai. bisa. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Penerapan teori behavioristik ialah perubahan tingkah laku. Teori ini identik dengan stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar yang mungkin berupa pikir. Sedangkan respon ialah reaksi yang dimunculkan oleh individu ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran. Contoh penerapannya di dalam pembelajaran yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memberi. Halo Kak Fauzan, suaranya putus-putus Kak. Kak Fauzan masih nge-lag? Jaringan mungkin. Iya. Oh, Oh, macet tadi. macet Kak Fauzan. Ya bisa dilanjutkan. Lanjutkan Ulangi aja. berarti ini. Nggak, lanjut aja, lanjut. Lanjut aja. Kalau Zoom udah biasa seperti itu. Mm-mm. Hmm, sampai mana tadi? Contoh penerapannya di dalam pembelajaran seperti pendidik memberi rangsangan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memberi stimulus kepada siswa. Dilanjutkan kemudian teori belajar sosial kognitif. Teori belajar ini adalah mengakomodasikan kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Menurut Bandura, mengemukakan 4 komponen dalam pembelajaran observasional atau dalam teori belajar kognitif ini. Itu yang pertama, atau yang akan produksi, menghasilkan atau meniru tingkah laku. Kak Fauzan kayaknya ke
Terkeluar. Jaringannya bagus. Iya, iya, Lanjut iya. aja. Oke, lanjut. Mungkin moderat host untuk sedikit. Ya, Kalau kita lanjut aja ke nomor 2 gimana? Nanti boleh. kalau kita masuk lagi Fauzan saudara Fauzannya, bisa kita ulangi lagi yang jawaban dari nomor 1. Apa aku pakai Boleh, boleh, HP boleh. aja ya? Ya, Keluar masuk ini sinyal apa ya? ya, pakai HP HP aja nggak ya. apa-apa. Ya, Ya. Gimana moderator? boleh, boleh. Nah, sembari Kak Fauzan mengganti Isinya, device, kita lanjutkan aja ke nomor 2 ya. ya, Bagaimana lanjut. forum? Setuju? Setuju. Setuju. Baik, saya akan lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan model-model pembelajaran yang cocok berdasarkan prinsip konstruktivisme. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya prinsip konstruktivisme adalah eh, cara belajar yang membangun pengetahuan anak dengan pengalamannya tersendiri. Nah, adapun yang bisa dilakukan oleh guru, salah satunya ialah menciptakan modul belajar yang esensial, menarik, bermakna, menantang, relevan dengan kehidupan masyarakat, kehidupan sehari-hari, serta berkesinambungan dengan fase peserta didik. Nah, model pembelajaran yang cocok untuk prinsip belajar konstruktivisme salah satunya ialah CTL. Nah, CTL ini adalah contextual teaching learning. Hampir sama pendekatan pembelajaran dengan menggunakan teori belajar konstruktivisme. Bahwasannya teori belajar yang memperhatikan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antar materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata anak dengan lingkungan sekitar, sehingga yang nantinya siswa mampu menghubungkan dan menerapkan pengetahuannya melewati hasil belajarnya dan diterapkan di kehidupan sehari-hari mereka. Nah, untuk pembelajaran yang relevan menggunakan model CTL ini diantaranya yang pertama, guru bisa memberikan pembelajaran berbasis masalah. Mungkin teman-teman juga sudah memahami bahwasanya pembelajaran berbasis masalah itu ya memberikan kesempatan siswa untuk mengkritisi suatu permasalahan yang diberikan. Nah, nanti biasanya bisa kita digunakan pada awal pembelajaran. Nanti guru memberikan suatu permasalahan kepada peserta didik dan peserta didik diajak untuk menyelesaikan bagaimana permasalahan itu. Nah, yang kedua, guru bisa memanfaatkan lingkungan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar. Pada topik ini, guru memberikan siswa untuk mengeksplor diri, seperti memberikan siswa sebuah tugas untuk mengamati kondisi sekitarnya, apa saja yang ada di sekitar, lalu siswa membuat seperti rangkuman apa saja yang ia lihat pada saat pembelajaran tersebut. Nah, yang ketiga ini ada membuat aktivitas kelompok belajar. Pada topik ini, guru menyusun siswa dengan berkelompok. Hal ini berguna untuk siswa saling berdiskusi, mendiskusikan apa saja yang akan ia pelajari, apa saja yang sudah ditemukan pada saat pembelajaran, seperti itu. Lalu yang terakhir, guru memberikan kesempatan siswa untuk belajar bekerja sama dengan masyarakat. Jadi nantinya untuk proses pembelajarannya, guru memberikan seperti pembelajaran secara langsung dengan bekerja sama dengan masyarakat. Contoh misalnya seperti pembelajaran
eh, membuat kebun sekolah. Nah, nanti kan kontribusi dari masyarakat atau PKK setempat eh, untuk membantu mengajarkan siswa bagaimana cara berkebun yang baik seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan saya di nomor 2. Selanjutnya kita akan membahas tentang Mas Fauzan sudah siap untuk membahas nomor 1 tadi? Sudah. Oke. Mari teman-teman kita lanjutkan untuk pembahasan ke nomor 1. Baiklah, tadi sampai teori belajar sosial kognitif. Contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya. Ini contohnya seperti atensi. Atensinya itu misalkan kita melihat gurunya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian sebagai siswa, atensinya yaitu meniru contoh yang dilakukan oleh guru tersebut. Kemudian setelah meniru, kemudian siswa ini lakukan, yaitu produksi. Produksinya yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Setelah produksi, siswa memotivasi, yaitu meniru. Yaitu dia akan melakukan pembuangan sampah pada tempatnya setiap dia menghasilkan sampah. Selanjutnya, teori belajar konstruktivisme merupakan teori belajar yang dipelopori oleh Piaget. Pada teori ini, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Artinya, ada interaksi sosial individu dengan lingkungannya yang akan menjadi sebuah pengalaman. Pengalaman akan terus semakin kuat dan dalam apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Contoh penerapannya yaitu memberi pertanyaan-pertanyaan yang membangun keingintahuan peserta didik dengan mendorong pola pikir peserta didik secara berulang pada proses pembelajaran. Baiklah, sekian pemaparan dari teori belajar yang saya paparkan. Baiklah, kembali lagi ke Mas Cahya. Baik, terima kasih Mas Fauzan. Kita akan melanjutkan pembahasan ke nomor 3. Akan disampaikan oleh Abang Romi. Pada Abang Romi, saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan satu kasus yang kita diskusikan di forum Zoom ini. Ini ada satu Tania, umurnya itu 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Nah, jadi di sini kita lihat dulu, Tania ini dia masih berumur 7 tahun. Berarti kalau untuk dia sekolah, berarti dia masih anak kelas 1 SD. Kalau di kurikulum Merdeka Belajar, sekarang ini berarti dia berada di fase A. Di sini yang perlu diperhatikan oleh guru, yang pertama sekali itu adalah kita lihat dulu gimana sih gaya belajar atau karakteristik dari peserta didik ini. Soalnya ini adalah anak yang baru masuk ke jenjang sekolah dasar. Setelah itu ada sih beberapa cara. Ini mempunyai adalah motivasi yang sangat rendah. Jadi motivasinya itu rendah. Jadi kalau kita sebagai guru itu bagaimana sih untuk meningkatkan motivasi belajar tersebut? Di sini ada 7 cara untuk meningkatkan motivasi belajar Tania tadi yang bisa diterapkan oleh guru. Yang pertama, guru tuh harus menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Tepat aja ya, tapi beragam. Yang A atau yang B atau yang C. Yang kedua, guru menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Maksudnya di sini, di pembelajaran itu,
memberikan peluang murid yang tidak mempunyai motivasi belajar. Contohnya seperti ini kasusnya. Di dalam lokal itu kan banyak nih. Contohnya dikasih pelajaran, dikasih contoh di depan untuk mengerjakan kan. Siapa yang mau mengerjakan? Pasti yang mau mengerjakan itu pasti anak pintar, itu kan. Tapi ini bukan kita yang harus aktif menunjuk atau memberikan giliran kepada anak-anak yang mempunyai minat belajar yang rendah. Contohnya dengan cara menunjuk langsung anak tersebut untuk mengerjakan soal tersebut ke depan. Yang ketiga, guru memanfaatkan media seoptimal mungkin. Contohnya kalau sekarang kan zaman teknologi atau untuk media pembelajaran sangat Empat, guru mengadakan evaluasi secara berkala. Evaluasi secara berkala itu adalah contohnya itu kita itu memberikan kesempatan yang lebih kepada Tania tadi, kepada anak yang mempunyai kemampuan rendah dan keinginan yang rendah dalam belajar. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu memberikan motivasi secara langsung. Motivasi secara langsung. Saya dulu merupakan seorang mungkin bisa dibilang juga mempunyai motivasi belajar yang rendah juga. Jadi adalah pengalaman dulu dari guru. Ini motivasinya kepada saya. Nah, dia bilang seperti itu. Itu waktu saya duduk waktu di kelas. Orang itu tidak ada yang bodoh, nah. Cuma yang membedakan itu adalah siapa yang mau belajar, siapa yang nggak mau belajar. Jadi kalau kamu belajar, sebodoh-bodoh apapun kamu belajar, insya Allah nak, kamu itu akan bisa. Itu sih yang saya pegang sampai sekarang. Nah, itu akan membekas kepada murid. Itu motivasi istilahnya yang berkesan lah, memberikan motivasi yang berkesan kepada siswa tersebut. Yang selanjutnya adalah menciptakan kompetisi yang sehat. Nah, menciptakan kompetisi yang sehat tadi yang seperti yang telah saya paparkan tadi. Yang terakhir, yang itu guru banyak-banyaklah memberikan pujian kepada siswa. Karena bagaimanapun siswa ini adalah makhluk manusia ini ya, adalah makhluk yang suka dipuji, itu maksudnya. Contohnya aja adalah kita yang sebagai mahasiswa, kalau sering dipanggil namanya oleh dosen tersebut, pasti kita ini akan semangat lah untuk belajar. Jadi istilahnya yang nomor tujuannya adalah guru dermawan memberikan pujian kepada peserta didiknya. Mungkin sekian dari saya. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan, saya kembalikan kepada moderator. Moderator, terima kasih. Terima kasih Bang Romi. Silakan teman-teman, untuk sesi kali ini kita akan membuka forum diskusi. Silahkan mengutarakan pendapatnya. Ada yang ingin menambahkan? Terkait dengan penjelasan dari Bang Romi. Atau ada yang kurang jelas? Menurut saya, Bang, penjelasan Bang Romi itu sudah tepat, benar, penanganannya juga tepat. Hanya saja saya menambahkan dalam perspektif motivasi untuk kasus siapa sih namanya nih? Tania. Tania. Untuk kasus Tania ini kan adalah peserta didik baru ya. Nah, Dia berada di fase A tuh. menurut saya guru harus menggunakan motivasi perspektif humanistik. Nah, di perspektif humanistik ini ada namanya teori hierarki. Jadi di teori hierarki ini ada 5 kebutuhan yang dibutuhkan siswa. Nah, mungkin karena dia baru, peserta didik baru umur 7 tahun, otomatis dia
masuk ke kategori rasa aman. Nah, di rasa aman ini menurut saya siswa itu untuk di umur yang 7 tahun baru menjadi peserta didik, dia membutuhkan rasa aman. Yang pertama, rasa aman untuk belajar, rasa aman untuk dia menetap di kelas, mengenal teman-temannya. Menurut saya seperti itu, Bang. Jadi, Iya, iya. sebagai guru harus memberikan rasa aman terlebih dahulu untuk peserta didik yang nantinya akan 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 membuat peserta didik itu nyaman dan nantinya mampu untuk meningkatkan eh, apa namanya kegiatan belajar di kelasnya. Segitu, Bang. Untuk mengembalikan istilahnya mengembalikan semangat belajarnya ya, Iya, seperti itu. benar. Benar. Iya, iya. Ini itu, Bang, Oke, dari saya. terima kasih kepada moderator yang telah menambahkan. Mungkin dari situ kita bisa melihat ya, yang pertama kali yang tinggal mungkin ya dari saya tadi itu ya, ya Iya, itu memberikan rasa aman kan kepada siswa. Apalagi anak baru kan, iya benar, Bang. kalau sama ibunya dia juga nggak mau. Oke, teman-teman ada yang mau ingin menambahkan atau kita lanjut ke kasus kedua? Izin moderator Ya. sebentar. Hmm. Untuk menanggapi kasus peserta didik, menurut saya pribadi yang sebelumnya pernah memegang tepatnya pada kelas 1, benar sekali yang apa dikatakan tadi moderator bahwasannya kelas 1 itu untuk siswa baru harus memiliki rasa aman dahulu. Nah, saya juga sependapat untuk materi yaitu Bang Romi mengenai kasus tadi untuk cara penyelesaiannya pun juga cukup bagus. Cuma saya ingin menambahkan dari segi apa namanya itu tadi kan dari segi motivasi. Nah, saya ingin menambahkan dari segi komunikasi antara guru dengan orang tuanya. Nah, di sini juga kita harus berkomunikasi dengan orang tua yang baik agar nanti apa yang terjadi pada kasus tadi, pada anak yang pertama tadi, siswa baru tepatnya, bisa dibantu juga dengan orang tua. Karena apa? Kita mengetahui kan bahwa kelas 1 itu kan pulangnya cepat tuh, paling lama ya jam 11 atau jam 12. Nah, mereka lebih banyak belajarnya di rumah. Nah, kita juga minta tolong atau bekerja sama dengan orang tuanya agar di rumah juga memperhatikan anak tersebut. Nah, kita kan nggak tahu tuh motivasi anak itu turun atau rendahnya, siapa tahu berpengaruh juga dari masalah di rumah. Nah, jadi kita juga harus bekerja sama dengan orang tuanya agar bisa melihat perkembangan anak pada awal hingga akhirnya di rumahnya gimana, terus kita mencari solusi pada saat di sekolahnya sebagai guru. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan mengenai kasus peserta didik yang masih baru untuk di kelas 1. Ya, terima kasih Kak Oktin. Mungkin kita bisa lanjutkan ke kasus yang kedua ya. Ya, berarti yang pertama udah clear kan? Ya, untuk kasus Udah. pertama teman-teman sudah clear ya. Udah. Terima kasih Bang Romi, terima kasih Kak Oktin, terima kasih semuanya. Kita lanjut kepada kasus yang kedua. Kepada Kak Oktin, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator dan pada teman-teman di sini. Saya menanggapi mengenai kasus yang kedua, yaitu 3B, itu atas nama Samuel yang berusia 10 tahun. Nah, si Samuel ini memiliki harga diri yang sangat tinggi, tetapi dia memiliki rasa takut akan kegagalan. Nah, kita ketahui tadi bahwa pada 10 tahun, lebih tepatnya kalau di SD itu kelas 3 ke 4, yaitu peralihan kelas, di mana kelas 1 sampai kelas 3 itu bisa dikatakan kelas rendah, kelas 4 sampai kelas 6 itu bisa dikatakan kelas tinggi. Nah, di mana pada saat di kelas 1 sampai kelas 3 itu masih untuk pembelajarannya masih dasar atau belum pada tingkat tinggi, tetapi si Samuel ini memiliki rasa yang tinggi, tapi takut kegagalan.
Nah, jadi sebagai penanganannya sendiri, kita sebagai guru, menurut pendapat saya mengenai kasus Samuel ini, harus memberikan penguatan. Penguatan yang dimana kita memberikan pengalaman langsung, seperti pada teori pertama tadi yang dijelaskan oleh Saudara Fauzan, yaitu mengenai sosial kognitif. Kita melakukan peniruan, bahwasannya kita tidak pengalaman kepada anak, bahwasannya kegagalan tersebut tidaklah tidak selalu buruk gitu. Nah, kalau kita tidak pernah mengalami kegagalan, maka kita tidak tahu yang namanya rasa kegagalan untuk membangkitkan motivasi pada diri. Kita taunya itu selalu tinggi. Nah, pada kasus tersebut, jadi kita sebagai guru itu memberikan penguatan. Nah, yang kedua, mungkin untuk menangani kasus Samuel ini, kita bisa juga memberikan penanaman sikap toleransi. Nah, karena si Samuel ini merasa tinggi, mungkin dia berpikir bahwa teman-temannya tidak tahu, juga tidak untuk menunjukkan kemampuan dirinya. Nah, jadi kita sebagai guru memberikan penguatan motivasi-motivasi untuk mendorong si Samuel ini menyampaikan apa yang dimilikinya, bahwasannya dia itu mampu gitu. Tidak akan selamanya gagal apa yang disampaikannya. Nah, jadi menurut saya mungkin hanya dua itu yang dapat kita lakukan sebagai guru. Yang pertama itu tadi memberikan penguatan, yang kedua itu memberikan rasa toleransi atau menanamkan sikap toleransi, bahwasannya kita itu bisa gitu, tidak selamanya gagal apa yang kita lakukan. Mungkin untuk yang lain, pada teman-teman bisa memberikan saran atau pendapat mengenai kasus Samuel yang memiliki rasa percayanya itu minim, takut akan kegagalan gitu. Mungkin saya kembalikan kepada moderator Cahya. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin ada tambahan atau masukan untuk kasus pada kali ini? Mungkin kalau misalnya malu untuk tampil atau ngomong, bisa di kolom chat ya. Bukan malu sih, Bukan malu. tapi ini kan ini kasusnya agak berat nih. Iya, karena dia itu kali dia anaknya masih istilahnya kalau di SD itu masih fase B ya. Iya, masih fase B, peralihan fase. Benar. Iya. Dan bekerja keras untuk menjaga harga dirinya. Berarti harga dirinya nih. Ini masalah harga diri itu orang tinggi. Nah, tapi takut gagal gitu. Dia tuh kayaknya si Samuel ini kayaknya dari segi pengetahuan mungkin tinggi, cuma takut untuk menampilkan sehingga menimbulkan rasa takut gagal tadi kayak gitu. Kalau saya melihat kasusnya seperti itu. Mungkin ini dihitung 2 detik ya. Kalau misalnya nggak ada tambahan, nanti boleh kita bahas lagi. Tapi kita akan melanjutkan untuk kasus ketiga ya teman-teman. Lanjut dulu lah, berat kali ini kan. Lanjut sis. Lanjut. Oke, silahkan nomor 3 Kak Patria. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Yang ketiga ini ada kasus yang mana peserta didik bernama Sandra, umur 13 tahun. Peserta didik ini tenang di kelas, namun dia meremehkan keterampilan teman-teman yang lainnya. Sebagai dalam memberikan sebuah motivasi pada ini, guru tersebut harus menanamkan sikap toleransi tentunya, lalu metode pembelajaran yang bervariasi dan membangkitkan minat
peserta didik juga memberikan topik belajar yang berbeda-beda kepada peserta didik lainnya. Sebagai seorang guru, itu bertugas mendidik peserta didik untuk peserta didik itu di masa yang akan datang. Guru ini harus menjadi tokoh yang menanamkan nilai-nilai terpuji bagi peserta didiknya. Sebagai seorang guru juga seharusnya memperbaiki perilaku Sandra ini yang sekiranya terlihat kurang baik dengan meremehkan peserta didik yang lainnya, dengan memberi arahan mana yang sekiranya patut untuk dilakukan dan mana yang tidak patut untuk dilakukan. Mungkin teman-teman yang lain ada tambahan atau masukan lainnya. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, untuk kasus ketiga ini silahkan teman-teman jika ada yang ingin disampaikan terkait motivasi apa yang tepat untuk kasus tersebut. Dari moderator ada tambahan? Baik, Ini apa? pasti guru harus membentuk peserta didik terlebih dahulu. Iya benar. Mungkin di sini sedikit tambahan ya. Mungkin untuk kasus yang tadi itu untuk anak kita yang bernama Sandra, mungkin anehnya ya, kalau anak dia suka meremehkan apa namanya, meremehkan Kemampuan keterampilan Peserta didik lain. temannya. Ya, kita sebagai guru itu memberikan melakukan pendekatan secara individual kepada si Sandra tersebut, yaitu memberikan, tadi ingat loh, lupa saya. Mungkin batasan kali ya, peringatan gitu. Bukan, memberikan pendampingan kepada dia. Contohnya, Pendampingan. Ya, aku baru mau ngomong kayak gitu, Bang. Gak apa-apa. Lanjut. ya, yaitu konsultasi lah secara langsung. Kita nggak tahu, kita harus, ini anaknya tenang soalnya. Anaknya tenangnya susah membaca karakter dari siswa tersebut. Jadi kita yaitu melakukan pendekatan kepada siswa tersebut. Yang kedua itu kita bekerja sama dengan orang tua Sandra ini. Nah, karakter dia di rumah itu seperti apa? Mungkin dari itu bisa mengetahui kepribadian Sandra ini yang sebenarnya seperti apa. Nah, mungkin dari kasus tersebut guru bisa menariknya. Seperti apa sih solusi yang bisa untuk memecah di Sandra? Mungkin ada tambahan dari kawan. Izin moderator. Ya. Untuk menangani kasus masalah Sandra yang umur 13 tahun. Kalau 13 tahun ini kan udah tingkat SMP ya, SMP kelas 1 atau kelas 2 lah. Sandra, siapa? Sandra kan? Nah, Sandra udah di tingkat SMP yang dimana kita ketahui bahwa anak pada SMP ini pemikirannya udah mulai berkembang. Nah, peralihan dari dasar ke sekolah menengah atas. Nah, mungkin si Sandra ini menganggap remeh teman-temannya. Dia tuh merasa kalau dia bisa, tetapi dia tidak mau menampakkannya. Nah, menurut saya lebih baik sebagai guru juga untuk tambahannya kita bisa menggunakan teori berbasis pernikahan. Nah,
agar si Sandra ini kalau kita memberikan pembelajaran secara individual tadi udah dengan pendapat ini di mana mengatakan bahwa guru harus melakukan pendekatan juga mengetahui nah penerima ini menganggap remeh teman-temannya. Nah, disitulah kita bisa menggunakan teori atau pembelajaran berbasis masalah menyampaikan apa yang guru itu mencari informasi dari si Sandra. Nah, kalau berbasis masalah kita memberikan individu. Jadi secara tidak langsung dia tidak harus nah kalau ada bergabungan juga dengan teori-teori lain seperti teori behaviorisme tadi, yaitu perubahan tingkah laku, bisa melihat ada tingkah laku si Sandra tadi dari pembelajaran pemberian masalah tersebut. Nah, mungkin itu moderator, kepada moderator saya kembalikan lagi. Siap, terima kasih Kak Oktin. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Moderator. Mungkin cukup ya. Kita Cukup. lanjut ke kasus yang terakhir. Silakan Kak Nur Husni, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator memberikan untuk menjelaskan kasus yang keempat itu ada Robert. Di sini 16 tahun. Si Robert ini dia kekurangan motivasi belajar antara dengan bibi. Jadi sudah tidak bisa menghubungi orang tuanya gitu. Usia 16 tahun itu sepertinya udah usia yang kok ya untuk remaja gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk mencari si Robert ini bisa memanfaatkan teman sejawat gitu, teman belajarnya gitu, atau teman main si Robert ini untuk menggali informasi apa saja kira-kira yang membuat si Robert ini berkurang motivasi atau semangat belajarnya. Biasanya usia 16 tahun ini kadang kalau dilihat belakangnya bisa jadi masalah keluarga, masalah dengan orang tua gitu. Kalau untuk cara untuk memotivasinya, setelah kita mendapatkan informasi mungkin dari teman-temannya, kita bisa memanggil secara individu gitu. Jadi bisa ngobrol empat mata dengan si Robert ini. Sebenarnya ada apa gitu dengan si Robert. Kemudian kita sebagai guru bisa memberikan nasihat-nasihat gitu. Jadi ada obrolannya yang lebih dekat gitu antara si guru dengan ini gitu. Jadi barangkali kalau misalkan kita sudah memberikan motivasi atau nasihat secara langsung, si Robert ini bisa lebih meningkat kembali rasa motivasi untuk belajarnya gitu. Paling itu dari saya. Dari teman-teman yang lain, karena moderator, mungkin teman-teman lain yang menambahkan. Terima kasih Kak Husni. Silakan Mas Fauzan. Saya di sini ingin kasus yang terjadi pada Robert 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama bibinya. Di sini kalau menurut saya dalam kasus ini kita dapat memotivasi Robert dengan menanamkan pola pikir growth mindset.
yaitu kita meyakinkan si Robert ini bahwa pembelajaran dan kecerdasan dapat tumbuh seiring waktu, upaya dalam pengalaman. Nah, di sini tuh kecerdasan dan pembelajaran ini dapat dicapai dengan cara usaha yang keras. Di sini kita menanamkan ini dapat berusaha dengan keras dalam pembelajaran untuk mencapai keberhasilannya, supaya dia ada minat di sekolah dan mendapatkan pengetahuan yang bisa untuk hidupnya. Baiklah, Moderator, bisa yang lain ada yang menambahkan? moderator. Ya. Mungkin ya kami menambah kata-kata semangat gitu ya, menambah kata-kata motivasi ke si Robert ini sendiri gitu. Kan Ya, halo. berarti bisa diterima dengan memberikan nasihat atau motivasi dari guru gitu setelah kita tahu apa yang terjadi dengan si Robert. Moderator, ada tambahan sedikit, moderator. Sedikit, Ya, silakan, boleh minta silakan. waktunya. Sebelumnya saya sangat setuju sekali dengan penjabaran dari Kak Nur Husni tadi dengan Mas Fauzan tadi. Ada sedikit yang tinggal. Di sini kasusnya kan dijelaskan. Robert ini tinggal, berarti dia tidak tinggal. Jadi menurut saya, kalau kita sebagai guru di sini, Robert ini permasalahannya satu. Dia tuh kekurangan kasih sayang dari orang tuanya. Jadi, sebagai guru harus bisa memposisikan diri sebagai orang tua dari Orang tua gitu. Jadi kita anggap diri kita ini, kita bilang sama Robert, anggaplah Bapak ini sebagai orang tuamu sendiri. Nah, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari kawan yang lainnya. Terima kasih moderator. Sama-sama, Bang, sama-sama. Yang lain ada tambahan? Mungkin kita sebagai guru menjadi pendengar. Ya. Ya, jadi pendengar yang baik. Jadi Pendengar yang baik ya. Jadi teman curhat. Asik. Menanyakan perihal bagaimana permasalahan yang Robert alami kehidupan sehari-harinya. Iya, karena Robert ini homeless nih, apa nih? Kekurangan kasih sayang aja sih nampaknya. Ya, Kasih sayang orang tua. iya. Oke, teman-teman. Ada yang ingin menambahkan lagi? Ayo. Jika tidak, mungkin saya menarik kesimpulan bahwasanya pada kegiatan ini kita berdiskusi tentang teori belajar untuk peserta didik, lalu apa saja model pembelajarannya, lalu kita membahas tentang kasus-kasus. Semoga dengan pembahasan kita kali ini kita bisa memberikan pandangan apa yang harus kita lakukan jika kita menjadi seorang pendidik. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh teman-teman. Saya harap diskusi kita tidak berakhir sampai di sini saja. Bisa di lain hari, bisa di tempat lain, dan bisa kapanpun. Sekian dari saya dan kelompok 2 pada sesi diskusi malam ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.